Menikah dengan perempuan Sasak, Raja Hindu ini bersedia jadi mu'alaf. Siapa yang tidak kenal dengan anak Agung Gede Ngurah Karangasem? Raja Mataram Lombok terakhir yang namanya diabadikan menjadi sebuah jalan di Cakranegara. Pada abad ke-18, anak Agung Gede Ngurah Karangasem adalah raja terkaya di Nusantara. Saking kayanya, dia mampu membeli 2 kapal perang, yaitu Sri Cakra dan Sri Mataram. Ia memerintah di Mataram Lombok dari tahun 1869 sampai dengan 1894. Dialah raja yang getol menentang Belanda dan terlibat perang hebat pada tahun 1894. Kerajaan Mataram Lombok sendiri adalah kerajaan Hindu terbesar yang pernah ada di Lombok. Kekuasaannya tidak hanya di Lombok, sebagian Bali bagian timur adalah wilayah kekuasaannya. Raja Anak Agung Gede Ngurah Karangasem dalam memerintah rakyatnya yang sebagian besar Muslim oleh para peneliti sejarah disebut sangat adil dan toleran terhadap Islam. Saking tolerannya, ia disebutkan membangun beberapa masjid dan juga membantu biaya pemberangkatan jemaah haji. Karena toleransinya terhadap Muslim itulah banyak spekulasi yang berkembang tentang apakah agama sebenarnya dari Raja Anak Agung Gede Ngurah Karangasem. Meskipun terakhir sebagai seorang Hindu dan pada saat kematiannya diupacarakan dengan tata cara Hindu, namun tidak sedikit para peneliti sejarah Lombok yang mengatakan bahwa sebenarnya Anak Agung Gede Ngurah Karangasem adalah seorang Muslim. Semua itu bermula dari pernikahannya dengan seorang perempuan Sasak yang bernama Dende Aminah, anak seorang guru agama yang tinggal di Kalijaga, Lombok Timur. Konon, sebelum memutuskan mempersunting Dende Aminah, Raja sempat mendapatkan petunjuk saat bersemedi di Pura Batu Bolong. Raja bermimpi bulan purnama jatuh di pangkuannya. Dalam buku sejarah sosial Islam di Lombok tahun 1740 hingga 1935, karangan Jamaluddin disebutkan, para ahli tafsir istana tidak ada yang berhasil menafsirkan mimpi raja tersebut. Sehingga diusulkanlah agar memanggil seorang tuan guru dari Lombok Tengah. Namanya adalah Tuan Guru Haji Abdul Ghafur. Tuan Guru Haji Abdul Ghafur kemudian menafsirkan mimpi raja itu dengan menjelaskan bahwa jika raja ingin melihat tanah Lombok ini aman, maka raja harus masuk Islam dan mempersunting salah satu wanita Sasak dari kalangan bangsawan. Demikianlah raja kemudian menikahi Dende Aminah dan disebutkan pula Tuan Guru Haji Abdul Ghafur berhasil mengislamkan Anak Agung Gede Ngurah Karangasem. Atas jasanya itu, raja kemudian membuat patung Tuan Guru Haji Abdul Ghafur di Taman Manyura. Tidak itu saja, raja juga menghadiahkan tanah sebanyak 40 sikut atau 40 hektar di Sumbek yang merupakan kampung asal Tuan Guru Haji Abdul Ghafur. Berita mengenai Islamnya Raja Anak Agung Gede Ngurah Karangasem saat menikahi Dende Aminah juga muncul di buku para aulia dan pejuang Islam di Lombok, karangan Tuan Guru Haji Lalu Ibrahim M. Thoib. Disebutkan berdasarkan Al-Maghfurlah Datu Tuan Peraya bahwa sebetulnya Raja Anak Agung Gede Ngurah Karangasem ini adalah seorang Muslim. Namun keislamannya itu dirahasiakan dengan tujuan untuk menjaga kewibawaannya pada rakyatnya yang beragama Hindu dan demi menjamin terjaganya keamanan dalam negeri. Sampai dengan saat ini, perdebatan akan agama Raja Anak Agung Gede Ngurah Karangasem masih berlangsung. Yang jelas saat kematiannya, raja itu diupacarai dengan cara Hindu. Manakah yang benar? Silakan sahabat Info Nusa menafsirkannya sendiri. Atau sahabat Info Nusa punya pandangan sendiri. Kalau ada, tulis di kolom komentar ya.